Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membangun jaringan menggunakan switch dan router. Yang pertama yaitu seperti pada gambar menggunakan topologi PCA, switch, router, kemudian PCB dengan tabel pengalamatan device diberi nama router diberi nama R1, switch diberi nama switch 1 dan PCA PCB. Kemudian kebutuhan dari perangkat yang akan kebutuhan untuk membangun jaringan ini, kita membutuhkan satu router dengan Cisco 4221 dan kemudian dengan switch dengan Cisco 2960, kemudian 2 PC Windows dengan program emulasi terminal seperti Teraterm. Kemudian menggunakan kabel konsol atau kabel Ethernet seperti yang diperlihatkan dalam topologi jaringan ini. Ya, yang pertama mari kita praktekkan menggunakan router 4221. Karena di dalam Cisco paket tracker saya tidak terdapat router dengan kode 4221, namun terdapat kode yang lebih tinggi yaitu 4331, maka saya menggunakan tipe router 4331. Kemudian saya menggunakan switch 2960 sesuai yang tertera pada modul. Kemudian saya menggunakan PC yang pertama, kemudian PC yang kedua, untuk latihan yang pertama setup topologi dan inisiasi perangkat. Dengan langkah pertama, kabelkan jaringan mengikuti topologi sambungan perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Kemudian nyalakan power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Yang pertama kita sambungkan dengan kabel strike. Kita sambungkan terlebih dahulu dengan kabel strike antara PCA dengan PCB. Ini memilih flash Ethernet 06. Kemudian kita ambil kabel lagi, kita sambungkan dari switch dengan jaringan 0,5 menuju gateway 001. Kemudian dari router dan gateway 00 menuju PC. Kemudian ini telah tersambungkan antar perangkat dengan kabel. Kemudian kita cek sudah nyala atau belum. Cek ya, PCA sudah nyala. Kemudian switch kita cek, switch first Ethernet 06 nyala, 05 nyala, sudah nyala semua. Kemudian router kita
kita cek ke config, kemudian gigabit 00 kita nyalakan. Yang kedua gateway selanjutnya kita nyalakan semua saja. Selesai. PCB kita cek sudah nyala. Untuk langkah yang pertama, menyambungkan kabel mengikuti topologi jaringan dan kita nyalakan power on semua perangkat, sudah selesai. Kemudian yang langkah kedua yaitu inisiasi dan reload router dan switch. Jika di sini dikarenakan saya belum men-setup switch atau routernya, belum mengkonfigurasinya, maka tidak usah. Untuk selanjutnya yaitu langkah yang latihan yang kedua, yaitu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Yaitu langkah yang pertama, memberikan IP statik kepada interface PC. Ya, kita mulai dengan PC yang pertama. Di sini namanya kita ubah sesuai modul, yaitu PC A. Kemudian gateway-nya kita lihat tabel pengalamatan terlebih dahulu. Dengan IP gateway 192.168.1.1. Kemudian dengan IP address IPv4 192.168.1.1.3. Kemudian IP address IPv6 nya 2001 DB8 ACAD 1 3/64. Kita cocokkan terlebih dahulu. 2001.2 DB8.2 ACAD.21.2.2 3/4 untuk PCA. Garing 64 kita selesai. Kemudian PC yang kedua kita ubah nama terlebih dahulu, yaitu PCB dengan default gateway-nya, IP gateway-nya yang tadi yang PCA default gateway IPv6 nya belum terisi, kita tambahkan terlebih dahulu. FE 80
FE 80.2.21 dah. Kemudian PC yang kedua menggunakan Default Gateway untuk IPv4 nya 192.168.0.1. Terus untuk IPv4 nya IPv6 nya FE 80.1. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya untuk IPv4 168.168.0.3. Kemudian untuk IP address IPv6 nya 2001.2 db8.2 ACAD/2.2/3/64 dah selesai. Untuk yang pertama kita sudah memberikan konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A dan PC B. Untuk yang selanjutnya kita coba ping PC B dari jendela command prompt pada PC A. Kita akan coba ping pada jendela command prompt PC A, tapping PC B, ping dengan IP address PC B 192.168.0.3 selesai. Kita tunggu terlebih dahulu karena masih berjalan. Di sini kemungkinan sudah terlihat yaitu request timeout. Di sini menurut saya request timeout di sini dikarenakan beda jaringan antara PC A dan PC B karena router belum terkonfigurasi, maka pesan yang terkirimkan dari PC A menuju PC B belum terhubung antara IP address tersebut karena router belum dikonfigurasi IP-nya menurut saya. Untuk langkah yang pertama telah selesai. Untuk selanjutnya kita konfigurasi router dengan buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege access. Kemudian kita masuk ke Ethernet T00. Kita sudah masuk pada Ethernet titik 00. Kemudian
kita ubah nama router menjadi hostname R1, kemudian kita berikan nama perangkat router. Setelah kita matikan DNS menggunakan no IP domain lookup. Ya, maaf ada salah ketik, kita ketik lagi no IP domain lookup, kemudian enable secret class. Ini untuk memberikan kelas pakai password transkripsi dari privilege X. Kemudian kita berikan Cisco sebagai password konsol. Kita masuk kepada line konsol 0, kemudian kita berikan password Cisco. Setelah itu kita login, kemudian kita beri kepada line FTY 04. Setelah itu kita berikan password juga. Password FTY dengan Cisco, dengan password Cisco juga. Kemudian kita login. Setelah login kita enkripsi dengan service password encryption. Setelah kita enkripsi, kita buat banner dengan banner MOTD auto reset dengan user only $. Kemudian kita masuk kepada konfigurasi interface. Untuk step interface perangkat nama yang terhubung dengan menggunakan interface G0 garing 0 garing 0 dengan IP address. Kita cek IP address di tabel pengalamatan
router dengan tipe G0000 menggunakan IP address 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah itu kita masuk ke IPv6 dengan IP address dengan IP address 2.0.1.2.acad.2.21/64. Maaf, ternyata ada kesalahan, yaitu ketambahan IP IPv6 address dengan 20.8.2.acad.2.21/64. Kemudian kita masukkan IPv6 dengan address FE 80.2.2.1 dengan link lokal maaf kurang strip, yaitu kita tambah terlebih dahulu IPv6 dengan address FE 80.2.21 link lokal. Setelah itu kita shutdown shutdown. Setelah kita shutdown, kita exit, kemudian kita masuk interface yang kedua, yaitu dengan G0/0/1. Setelah kita masuk, kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.0.1.
92.168.1.1, kemudian dengan subnet mask 255.255.0. Setelah itu kita masuk ke IPv6 nya, yaitu IPv6 address dua nol 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 titik 2 db8.2 AC1D.2.1.2.1/64. Kita cek terlebih dahulu 200 db8 ACAD.2.1. ya. Setelah itu kita IPv6 address dengan FE80.2.2.1 link lokal kemudian kita no shutdown. Setelah itu kita exit, kemudian kita masuk interface, G0/0/1, kemudian kita deskripsikan mendeskripsikan untuk koneksi yang terkoneksi, yaitu description connected to F0 garing 5 on S1. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface G0/0/0. Setelah itu kita deskripsikan description connected to host PCB. Setelah itu kita keluar, exit. Setelah itu kita IPv6 nya kita uncasting menggunakan kode casting unicast strip routing. Kemudian kita exit.
Setelah kita keluar, kita coba copy running config startup config. Setelah itu kita set jamnya dengan clock set 15.30.00 15 Januari 2023. Selesai untuk konfigurasi routernya. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, mengkonfigurasi switch. Dalam langkah ini kita akan mengkonfigurasi hostname, interface VLN 1 dan dengan default gateway-nya. Yang pertama kita masuk kepada console switch VLN, kita masuk, kemudian CLI, kemudian kita lihat. Setelah itu konfigurasi switch, masuk konsol, jadi masuk modus configuration. Setelah kita masuk modus configuration, kita konfigurasi terminal sudah, terus kemudian kita beri nama dengan hostname S1, kemudian setelah kita beri nama, kita matikan DNS-nya menggunakan no IP domain trap lookup. Kemudian setelah kita matikan, kita konfigurasi, aktifkan interface VLN pada switch S1. Yang pertama kita masuk ke interface VLN 1 dengan IP address 192.168.1.2. kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0. kemudian kita no shutdown, kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke IP default get
gateway dengan 168.0.1 titik 1.1. Nah, 192.168.1.1 selesai, kita exit. Untuk konfigurasi switch selesai. Kemudian setelah kita konfigurasi switch, langkah yang keempat, kita konektivitas end to end dari PC A, ping dari PC A kita ping ke PC B, dari switch 1 kita ping ke PC B. Semua harus berhasil. Yang pertama kita coba dari PC A, kita coba ping pada PC B, yaitu 192.168.0.3. Untuk sudah berhasil. Kemudian kita coba dari switch ke PCB, dari switch ke PCB, yaitu dengan ping 192.168.0.3. Sukses selesai. Dari langkah yang keempat ini selesai semua. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan informasi perangkat menggunakan perintah show, interface, routing, dan switch. So, untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Langkah yang pertama, tampilkan tabel routing pada router. Kita perintah show IP route, ya. Kemudian show IP route selesai. Kemudian yang kedua, gunakan perintah show IPv6 route pada router 1 untuk menampilkan informasi route IPv6, yaitu dengan
show IPv6 root saya. Kemudian untuk langkah yang kedua, tampilkan informasi interface pada router R1 menggunakan perintah show IP, yaitu dengan show IP interface G0/0/1 show IP interface G0 saya. Ini merupakan informasi interface G00. Selanjutnya untuk informasi IPv6 ini. Untuk informasi IPv6 kita masukkan perintah show IPv6 interface show IPv6 interface kemudian G0/0/0. Langkah kedua selesai, yaitu langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Terdapat beberapa perintah yang memastikan konfigurasi suatu interface. Salah satu yang paling berguna adalah show IP interface brief. Output perintah ini menampilkan summary dari list interface pada perangkat dan menyediakan feedback dengan segera terhadap status dari setiap interface. Kita show IP interface brief pada selanjutnya. Setelah brief, masukkan perintah pada router 1 IP brief. Untuk melihat informasi IPv6, masukkan perintah show IPv. Pada router 1 kita masukkan show IPv6 interface brief. Show IPv6 interface brief.
kemudian masukkan perintah show IP interface brief switch 1. Pada switch 1 kita ganti ke switch, kita berikan perintah show IP interface brief.